Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-6 Hijriah terjadilah sebuah perjanjian antara kaum Quraisy Makkah dengan kaum muslimin Madinah, yang mana perjanjian tersebut dinamakan yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dan di dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu isinya adalah gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum musyrikin Mekah dan kaum muslimin Madinah. Bahwasanya dalam kurun waktu 10 tahun tak boleh ada peperangan. Namun ternyata kaum musyrikin Mekah melanggar perjanjian tersebut walaupun belum genap 2 tahun. Salah satu penyebab pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah adalah mereka membantu salah satu suku yang ada di Mekah, yaitu suku Abi Bakar, memerangi suku Bani Khuza'ah, yang mana suku Bani Khuza'ah mereka sudah menyatakan diri bergabung dengan Rasulullah dan kaum muslimin Madinah. Secara tidak langsung kaum musyrikin Mekah berarti memerangi yaitu kaum muslimin Madinah, sehingga kemudian membuat Rasulullah marah. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan seluruh kaum muslimin Madinah hingga terkumpul kurang lebih 10.000 pasukan muslim yang akan menginvasi Mekah, yang akan menyerang kota Mekah. Namun sebelum itu terjadi, ternyata berita tersebut sudah diketahui oleh para pemuka Quraisy, sehingga membuat mereka kalang kabut, karena mereka sadar diri bahwasanya kaum muslimin saat ini berbeda dengan kaum muslimin dulu ketika Muhammad masih berada di Mekah. Demikian juga dengan histori mereka dalam berperang melawan kaum muslimin. Mereka kalah dalam perang Badar. Mereka juga kalah dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Sehingga membuat mereka gentar kalau seandainya Muhammad dan kaum muslimin datang ke Mekah, maka mereka pasti akan kalah. Kemudian para pemuka Quraisy mengutus salah satu orang terbaiknya, yang mana pada saat itu juga menjadi salah satu, yaitu orang yang disegani di kota Mekah, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb kemudian pergi menuju Madinah, mendatangi para sahabat dan Rasulullah, seraya meminta maaf atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy Mekah. Namun ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menolak permintaan maaf tersebut. Kenapa Rasulullah menolak? Karena menurut kebiasaan bangsa Arab, salah satu hal yang paling tidak bisa dimaafkan adalah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapati Rasulullah kemudian menolak permintaan maaf kaum Quraisy melalui perantara Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mendatangi para sahabat-sahabat Nabi. Didatangilah Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun para sahabat pun tetap pendiriannya, seperti Rasulullah menolak permintaan maaf mereka. Sehingga kemudian Abu Sufyan kemudian mendatangi rumah putrinya yang bernama Ummu Habibah, yang mana Ummu Habibah pada saat itu sudah
menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datangi rumah Ummu Habibah, dia temui putrinya, dia ketuk rumah Ummu Habibah, kemudian dia masuk dan dia meminta izin untuk duduk di tikar atau alas yang ada di rumah Ummu Habibah. Namun dengan seketika sebelum Abu Sufyan, yang mana beliau adalah ayah dari Ummu Habibah, duduk di tikar tersebut, Ummu Habibah langsung menarik tikar tersebut, sehingga membuat Abu Sufyan kemudian bertanya, "Wahai putriku, kenapa engkau perlakukan ayahmu seperti ini? Apakah karena tikar ini sudah tak pantas aku duduki, atau karena memang tikar ini adalah tikar milik suamimu Rasulullah?" Ummu Habibah mengatakan, "Wahai ayahku, tikar ini adalah tikar milik Rasulullah. Tikar ini selalu diduduki dan digunakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, sedangkan engkau saat ini masih dalam keadaan musyrik." Maka seketika itu juga kemudian Abu Sufyan seakan-akan disambar petir, mendapati bahwasanya dirinya masih dalam keadaan musyrik. Dan tak lama kemudian, sebelum Abu Sufyan kembali ke Mekah untuk menyampaikan penolakan permintaan maaf kaum Quraisy kepada Nabi, kemudian Abu Sufyan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Beliau mengikrarkan dalam hatinya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun. Beliau mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah." Seketika itu juga Abu Sufyan sudah meninggalkan agamanya terdahulu dan masuk dalam agama Islam. Namun Abu Sufyan kemudian tidak menampakkan bahwasanya dirinya sudah masuk agama Islam ketika beliau berada di Mekah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyusun strategi dan mengumpulkan 10.000 pasukan muslim untuk berangkat menuju Mekah, tanpa ada satupun di antara kaum muslimin yang tahu kapan berangkatnya. Ini sengaja dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tujuan Rasulullah menginvasi kota Mekah, tujuan Rasulullah mendatangi kota Mekah dengan 10.000 tentara muslimin bukan untuk memerangi ataupun membunuh orang-orang Quraisy. Sehingga kemudian Rasulullah kemudian merahasiakan kepergian tersebut. Namun ada sebuah kisah yang menarik sebelum Rasulullah dan kaum muslimin menyambangi kota Mekah, bahwasanya ada salah seorang, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Khatib bin Abi Balta'ah. Beliau salah satu pejuang dalam perang Badar. Beliau masih memiliki sanak saudara dan keluarga yang tinggal di Mekah. Dia khawatir nanti ketika Nabi dan pasukan muslimin menyambangi kota Mekah, mereka terancam keselamatannya. Sehingga beliau kemudian mengirimkan surat untuk keluarganya melalui perantara salah satu wanita suruhannya untuk pergi ke Mekah dan menyampaikan berita kedatangan kaum muslimin yang berjumlah 10.000 nanti akan datang ke kota Mekah. Namun kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jibril menyampaikan bahwasanya ada seseorang yang akan membocorkan kepergian engkau dan kaum muslimin menuju Mekah. Sehingga kemudian Nabi memerintahkan 2 orang sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Miqdad, untuk menyusul perempuan tadi, ya, dan menahan agar supaya dia tidak menyampaikan, ya, berita kedatangan Nabi dan kaum muslimin ke kota Mekah.
Tertangkaplah wanita tersebut dan diinterogasi oleh Ali bin Abi Thalib serta Mikdad, bahwasanya dia akan menyampaikan sebuah berita kepada kaum Quraisy akan kedatangan pasukan Nabi ke Mekah. Awalnya perempuan tadi tidak mengakuinya, sampai kemudian diperiksa, ya, dan tidak ada satupun surat yang ada dalam dirinya. Tidak ada satupun surat yang dibawanya, ya. Ternyata surat tersebut dia sembunyikan di balik ikatan rambutnya. Alhamdulillah kemudian wanita tersebut berkata jujur dan disampaikan surat tersebut kepada Ali dan juga kepada Mikdad. Dibawalah perempuan tersebut dan diambillah surat tersebut, dilaporkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian dipanggillah, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, mengatakan, "Wahai Hatib bin Abi Balta'ah, kenapa engkau bocorkan rahasia ini?" Hatib kemudian menjelaskan, "Ya Rasulullah, bukan berarti aku ini murtad dari agama Islam. Bukan juga lunturnya kecintaanku terhadap engkau ya Muhammad Rasulullah. Namun di Mekah aku masih memiliki saudara dan keluarga besar. Aku khawatir mereka akan terbunuh atau akan celaka ketika nanti kita menginvasi kota Mekah." Pada saat itu kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher munafik ini." Seorang Umar bin Khattab yang sangat tegas, dia meminta izin untuk memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah karena dia sudah berkhianat. Namun kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Umar, dia adalah sahabat kita. Bahkan dia adalah salah satu pejuang dalam perang Badar. Maka maafkanlah." Kemudian Rasulullah dan Umar tidak jadi membunuhnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita kemudian Rasulullah dan 10.000 pasukan muslimin berangkatlah ke kota Mekah, tepatnya yaitu pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Nabi bergerak menuju Mekah bersama sahabat dan pasukan muslimin kurang lebih berjumlah 10.000 untuk menginvasi kota Mekah. Namun sebelum tiba di kota Mekah, Nabi kembali menyusun sebuah strategi. Yang mana strategi tersebut adalah dengan melihat, yaitu secara demografi kota Mekah itu dilindungi ya dalam sebuah lingkaran atau benteng, dan di benteng tersebut terdiri dari 8 pintu. Menyusun sebuah strategi karena Mekah itu dikelilingi oleh sebuah tembok atau benteng, dan di dalam benteng tersebut terdapat 5 pintu gerbang. Oleh karena itu Rasulullah membagi pasukannya menjadi 5 bagian. Pasukan yang pertama yang dipimpin yaitu oleh Khalid bin Walid, diperintahkan oleh Rasulullah untuk memasuki gerbang Mekah di sisi bagian utara. Dan kemudian pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah memasuki gerbang bagian selatan. Sementara pasukan yang ketiga dipimpin oleh Zubair bin Awam memasuki gerbang bagian timur. Dan kemudian pasukan yang keempat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memasuki gerbang Mekah bagian barat. Sementara Rasulullah dan sisa sahabat dan pasukan yang lainnya, sementara Rasulullah dan sisa pasukannya melalui pintu gerbang utama kota Mekah. Dan Rasulullah menyampaikan, ketika kalian masuki kota Mekah, tidak boleh ada satupun yang membunuh orang-orang Quraisy Mekah. Tidak boleh ada satupun yang menghunuskan pedangnya,
menyakiti orang-orang Quraisy. Cukup kita memasuki saja. Mereka mematuhi perintah Rasulullah dan secara serentak mereka memasuki kota Mekah dari pintu gerbang yang sudah diamanahkan kepada mereka. Dan ketika mereka memasuki kota Mekah, kemudian mereka mengatakan, barang siapa yang memasuki rumahnya maka selamat, dan barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia juga akan selamat, karena memang kedatangan Nabi dan kaum muslimin bukan untuk berperang. Kemudian Nabi beserta pasukan kaum muslimin mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang kita sebut dengan tawaf. Setelah tawaf kemudian Rasulullah perintahkan salah satu muazzinnya yaitu Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Inilah dalam sejarah agama Islam pertama kalinya azan berkumandang di kota Mekah, yaitu di tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Setelah azan dikumandangkan oleh Bilal, kemudian Rasulullah memberikan khutbah kepada para pemuka Quraisy serta rakyatnya. Mereka dikumpulkan oleh Nabi di sekitaran Ka'bah, dan kemudian Nabi berkhutbah, dan dalam khutbahnya kemudian Nabi menyampaikan, ya ma'syaral Quraisy, wahai para pembesar Quraisy, ma tadhunnun ayyuf'ala bikum, apa kiranya yang kalian ingin aku lakukan terhadap kalian? Ya, itu perkataan Rasulullah kepada mereka. Sebuah untayan kalimat yang luar biasa. Padahal kita tahu dalam sejarah selama Rasulullah hidup di Mekah selalu disakiti, selalu dizalimi oleh orang-orang Quraisy Mekah. Tapi ketika Rasulullah sudah berada dalam kekuatannya, di dalam kekuasaannya, yang mana Rasulullah ketika mau membunuh mereka itu hal yang mudah bagi beliau. Namun ternyata Rasul menggunakan kalimat, ya ma'syaral Quraisy, ma tadhunnuna an yuf'ala bikum, wahai para pemuka Quraisy, wahai penduduk Quraisy, apa kiranya yang mau aku lakukan untuk kalian pada saat ini? Ya. Salah satu pemuka Quraisy kemudian menjawab, ya Muhammad akhil karim, ya Muhammad ibnul akhir karim, wahai Muhammad saudaraku yang mulia, wahai Muhammad anak saudaraku yang mulia, ya, engkau adalah keluargaku. Itu yang dikatakan, ya, bahasa-bahasa yang digunakan untuk memelas, bahasa yang digunakan agar ya Nabi Muhammad kemudian ya memberikan keringanan. Namun sebaik mereka tahu, walaupun mereka tidak mengatakan seperti itu, karena tujuan Nabi Muhammad datang ke Mekah bukan untuk berperang, ya, tapi untuk berziarah ke Mekah, sekaligus itu menjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Setelah Nabi berkhutbah di hadapan orang Quraisy, maka Nabi bebaskan mereka semua. Idhabu ya ma'syaral Quraisy, ya, mulai sekarang kalian pergilah wahai ya orang-orang Quraisy, ya, kalian semua bebas. Jadi Rasulullah bebaskan. Padahal kalau Rasulullah seperti kita, ya, yang dulu pernah disakiti, ya, dalam keadaan lemah, maka mungkin ketika dalam keadaan kuat kita akan kembali membalas. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah bebaskan mereka, ya, yang mau masuk Islam dipersilahkan, yang masih dalam kekafirannya juga disilahkan, tidak dibunuh, tapi hanya disuruh pergi dari kota Mekah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jiwa seorang patriot, jiwa seorang pemimpin, jiwa seorang pengayom kepada rakyatnya. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah tinggal di kota Mekah kurang lebih 19 hari, dan setelah itu Nabi kembali ke rumahnya yaitu di Madinah. Demikian
kisah tentang Fathu Makkah yang menjadi sejarah keemasan bagi umat Islam. Selama 21 tahun Islam ditindas, namun kemudian Islam mendapatkan kejayaan. Dan yakinlah agama Islam akan berjaya pada suatu saat nanti, selama umatnya mau menolong agama Islam. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan keislaman kita, keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Allah alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.